asuransi. M. Kenapa disebut money? Karena ini semua orang kenal. Uang, siapa yang nggak kenal uang? Nah, tapi di balik kata money ini kaitannya dengan insurance tuh dalam banget. Pertama, M yaitu medical expenses. Siapa orangnya yang bisa memastikan pada saat resiko sakit terjadi dia sudah siap dananya? Mungkin ada sebagian. Tapi kebanyakan pada saat resiko sakit terjadi, kebanyakan ketidaksiapan yang terjadi. Jangan salah, medical expenses ini biayanya tidak bisa dihitung. Kenapa? Tergantung apa? Tergantung sakitnya kita. Nah, ada dokter di sini kan, tahu pastinya. Kita begitu terdiagnosa salah satu penyakit aja, itu biayanya udah mulai berjalan tuh. Dan berapa nilainya siapa yang pernah tebak? Nggak ada. Berarti ngomongin pendekatan kita kepada calon nasabah, money yang pertama M adalah medical expenses. Seberapa kita siap dengan ini? Medical expenses. Yang bisa saat ini juga menyiapkan siapa? Insurance. Yes dong, yang bisa menyiapkan saat ini juga. Kalau kita bersedia untuk ambil program asuransi. M, checklist. Oke. Yang kedua O. O ngomongin tentang apa? Old age. Usia tua. Sebagian besar orang pasti menginginkan panjang umur. Sebagian besar. Mungkin ada sebagian juga, aduh nggak usah deh, nggak usah usianya panjang-panjang. Tapi pasti kita adalah di antara kita semua menginginkan kita panjang umur. Kenapa sih kita ingin panjang umur? Menikmati Ya, hidup. menikmati hidup, bisa ngelihat anak cucu dan sebagainya ya. Tapi jangan salah, orang panjang umur juga harus siap dengan biaya. Biaya untuk hidup dan kalau terjadi resiko. Karena di usia lanjut resikonya makin besar. Kebanyakan kita selalu berharap kita bisa umur panjang. Tapi kita lupa umur panjang juga butuh biaya. Nah, salah satu solusi terbaik yang bisa kita coba lakukan adalah kita mempersiapkan dana pensiun kita. Melalui produk asuransi juga ada yang memberikan manfaat jatuh tempo. Ya kan? Produk asuransi yang seumur hidup ada manfaat jatuh temponya, bisa mengatasi situasi old age kita. Dan satu hal lagi, siapa yang ingin di usia tuanya tetap punya kebanggaan? Kita semua. Kenapa? Kenapa punya kebanggaan itu penting? Kebutuhan hidup. Bisa dihargai. Berarti sebisa mungkin kita tidak memberatkan dong. Nah, berarti kita sudah punya persiapan. Tuh, old age. Checklist ya. Oke. Yang N apa? Necessity. Necessity. Kebutuhan. Kebutuhan dasar hidup. Necessity. Teman-teman, setiap kita sekarang pasti punya kebutuhan dasar hidup kan? Buat apa aja? Yang utama Sandang, pangan, papan. pendidikan. Itu semua biaya yang selalu terjadi dong. Tapi resiko juga bisa selalu terjadi. Resiko terjadi pasti akan mengalami dampak secara finansial terhadap seseorang. Dan dampak secara finansial yang paling ngena adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan sehari-hari. Saya ambil contoh. Saya seorang pekerja, teman-teman. Pasangan saya tidak bekerja. Saya masih punya anak usia SMA. Berarti kebutuhan dasar jalan terus gak tuh? Nah, siapa yang bisa tahu resiko yang paling fatal bisa terjadi sama saya? Begitu itu terjadi dan tidak ada persiapan, yang paling terdampak adalah kebutuhan hidup dasar. Ya kan? Maka salah satu solusinya adalah kita siapkan asuransi. Checklist kan? Oke. Terus yang E, education.
Siapa di antara kita tidak ingin ngelihat keturunan kita itu sukses? Pasti ingin dong. Bagi siapapun yang sudah punya anak atau belum punya anak, pasti punya cita-cita anak saya nantinya dia bisa capai cita-citanya yang paling dia inginkan. Setinggi apapun cita-cita, Bapak Ibu teman-teman, kita terkadang lupa bahwa cita-cita anak kita itu harus ditopang dengan apa? Biaya. Harus ditopang dengan biaya. Jangan sampai kita cuma nanya cita-cita anak kita, tapi kita tidak mempersiapkan biaya. Apalagi kita tidak sadari bahwa di dalam kita mempersiapkan biaya pendidikan, ternyata resiko terjadi. Akhirnya anak kita cuma merasa bahwa, kenapa saya harus punya cita-cita? Toh nggak bisa terwujud. Karena orang tua saya keburu tidak ada dan tidak ada persiapan dana untuk saya melanjutkan pendidikan. Jadi salah satu fungsi asuransi, kalau seseorang sadari bahwa pendidikan ditopang dengan biaya. Dan kalau kena resiko itu akan berdampak. Terakhir, Y saya tarik ke sini ya teman-teman ya. Your lifestyle. Gaya hidup Anda. Siapapun orang yang ada di depan saya sekarang, kita sudah menjalani hidup dengan gaya kita. Lifestyle-nya kita, teman-teman. Siapa yang rela lifestyle-nya dirubah? Nggak lebih bagus, tapi lebih turun. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi itu bisa terjadi. Lifestyle kita bisa mendadak berubah. Sambil contoh nih, teman-teman. Belum beberapa lama, kurang lebih 2 bulan, anak saya curhat. Karena temennya nangis sama dia. Jasmine, gue sedih banget. Kenapa? Karena gue harus pindah rumah. Yang tadinya dia rumah di perumahan lumayan, gitu ya teman-teman ya. Sekarang jadi ke pinggiran. Sedih dong. Kenapa? Gaya hidupnya sudah berubah. Penyebabnya kenapa teman-teman? Karena ayahnya meninggal dunia. Teman anak saya, ayahnya meninggal dunia sementara persiapannya kurang. Ini kalau saya cerita kayak gini, saya sendiri juga merasa, wah ini peringatan banget. Untuk memenuhi biaya hidup, jalan tergampangnya apa? Aset yang paling besar adalah tempat tinggal. Dijual. Sebagian biaya untuk dia pilih tempat tinggal di pinggiran yang lebih terjangkau, sisanya buat ngelanjutin hidup. Ini saya cuma bicara dari satu sisi seorang anak di mana dia gaya hidupnya berubah dan itu mempengaruhi apa? Psikologis itu anak. Dia belum tahu sekolahnya kita masih bisa bareng-bareng nggak ya Jasmine? Karena rumah gue udah pindah. Kayaknya kalau untuk bayar sekolah di tempat kita sekarang, nyokap gue kayaknya masih mikir-mikir lagi deh. Sedih banget tuh teman-teman. Itu bicara tentang lifestyle. Jadi balik lagi, money, uang, kita semua kenal. Tapi jangan sampai pada saat resiko terjadi, teman-teman, kita nggak punya penopang dalam hidup kita. Ini salah satu penopang, tapi nggak semua orang bisa siapkan itu. Maka solusi salah satunya adalah asuransi. Gitu teman-teman, itu dia Mas.